Siapa yang tidak kenal dengan negara ikonik Bollywood ini? Bila kita sebutkan negara ini, pasti ya kamu semua bakalan ingat sama film Bollywoodnya. Shah Rukh Khan, Rani Mukherjee, Alia Bhatt, dan lain-lain. Yang paling ikonik banget termasuk adalah Seven Wonders Taj Mahal. Nah, kali ini Mimin mau ceritain nih hal yang kalian mungkin pengen tahu seputar India. Sekalian sharing pengalaman aku sewaktu di sana ya. Walau hanya 2 bulanan, lumayan satisfy lah. Baik kalian belum pergi, wajib pergi loh. Nggak semua yang kita lihat di film India itu juga sebenarnya benar. Tapi itu mungkin ya karena aku hidup di pusat kota New Delhi kali ya. Beranjak dari pengalaman aku, histori kenapa bisa sampai di negeri Taj Mahal ini dikarenakan adanya beasiswa short course nih guys, high-tech namanya. Waktu itu aku diinfokan oleh teman yang duluan berangkat kala itu. Lalu dengan keinginan kuat, akhirnya aku coba deh. Apply short course ini pada tahun 2016. Oh ya, sebagai info, short course ini fully funded loh. Dibayar total penuh oleh pemerintah India lah, melalui Kementerian Luar Negeri. Di short course ini kita bisa pilih ratusan program, nggak mesti kamu tuh harus dari background seorang pengajar bahasa Inggris. Segala jenis pekerjaan bebas, dikarenakan tujuan short course itu selain meningkatkan kemampuan berbahasa dan skill komputer kamu yang disponsori oleh India. Mereka juga secara tidak langsung memperkenalkan lebih dalam kepada seluruh dunia tentang wisata menarik mereka. Bagaimana sih caranya? Mari cek. Nah, untuk jam daftarnya, mari kita buka di link iTech India. Itu langsung terbuka ya guys, seperti yang udah aku tunjukkan tadi. Lalu kita mulai membaca dulu nih guys, bagaimana tentang di sini ada di berandanya tentang apa aja yang disiplin ilmu yang akan dipelajarin. Berbagai ya guys, bukan hanya education aja. Di dalamnya ada juga pendidikan, bahasa, dan lain-lain sebagainya. Lalu mari kita ke apply for iTech. Bagaimana sih caranya? So, how to apply for iTech? Di sini dibilang yang bisa who can apply officials in government, public and private sectors, universities, chambers of commerce and industry. Jadi ini bukan hanya yang bekerja di kantor pemerintah seperti PNS, jadi sektor swasta, kampus dan sebagainya. Dengan kriteria umur sekitar 25 sampai 45 tahun guys, dengan catatan untuk kesehatan itu tidak ada namanya lagi kondisi sakit ya guys. Nah, pasti kalian penasaran sih dengan apply ini apa saja sih yang di cover atau kondisi yang di cover atau yang ditanggung oleh pihak India. Nah, di sini syarat-syaratnya adalah yang paling utama bila kalian dari pelamarnya adalah perempuan, kalian tidak boleh sedang hamil guys. Ini otomatis akan di-reject application kalian. Nah, untuk ketika kalian sudah diterima, pasti kalian penasaran kan apa saja yang sini tanggung. Beranjak dari pengalaman aku, sesuai dengan apa yang sudah dijabarkan oleh high-tech yang saat ini sedang kalian saksikan. Yang pertama adalah mereka menanggung tiket keberangkatan, mulai dari saat kalian berangkat sampai dengan kalian pulang kembali ke tanah air nih guys. Jadi ditanggung semua. Kebetulan waktu itu aku dapat tiket kelas bisnis. Ya, ini seumur-umur udah jarang naik pesawat, dapat kelas bisnis lagi. Jadi nyaman banget guys. Nah, lalu apa saja yang ditanggung berikutnya? Nah, yang ditanggung berikutnya adalah visa guys. Untuk visa kalian tinggal datang ke embassy atau konsulat jenderal India. Itu sudah diurus ketika kalian sudah diumumkan lulus oleh pihak iTech, maka segala hal yang berhubungan persiapan keberangkatan akan gratis. Lalu berikutnya adalah di sana gratis, tidak ada bayar. Lalu untuk hotel sekelas bintang 4 dengan jamuan makan semua sudah digratiskan. Nah, untuk info sendiri, living allowance-nya kan akan dapat 12.200 per hari. Aku tuh waktu di sana kalau aku hitung sekitar 12.000 per 2 minggu. Kalau dirupiahkan itu sekitar 2 jutaan guys. Ya, jadi untuk book allowance juga kalian akan dapat seperti buku, pulpen, dan sebagainya. Dan yang paling menarik adalah program study tour-nya. Study tour-nya ini bisa membawa kalian sampai Taj Mahal dan seluruh tempat wisata di India seputaran New Delhi dan
tempat-tempat sekitar yang dekat dengan wisata seperti Agra dan lain sebagainya, guys. Jadi cukup menarik ya untuk memperoleh beasiswa ini. Ya, hitung-hitung jalan-jalan lah, kalau sekitar 2 bulan atau 3 bulan. Yang pastinya kamu tidak perlu merogoh kocek kamu sendiri untuk bisa menikmati negara orang lain. Ya, cukup simpel dengan syaratnya. Dengan adanya sertifikat TOEFL kamu yang minimal 4,5, aku rasa pihak ITEC akan segera menerima kamu untuk program ini, guys. Ya, karena di form aplikasi online-nya itu ada ditanya nilai skor TOEFL-nya. Oke, setelah mengetahui caranya, mari aku sharing pengalaman aku waktu di sana. Nah, setelah aku dapat email balasan dari ITEC dan mengurus visa ke Medan, dan akhirnya aku berangkat nih menuju dari Kuala Namu. Tapi guys, sebagai info aku harus transit nih di KL Airport di Malaysia. Ya, sekitaran mulai dari pagi sampai sore aku harus nunggu untuk sesuai dengan tiket dan waktu yang sudah diberikan ITEC. Jadi aku mulai nunggu dari sekitar jam 11 sampai jam 5 di KL Airport di Malaysia ya. But luckily airport di Malaysia itu besar dan gak ngebosanin, jadi aku sambil keliling-keliling tidak terasa waktu pun juga sudah habis sampai menuju saat aku berangkat. Dan sebagai info, aku di sana saat berangkat mulai dari Kuala Namu ke Malaysia menggunakan Malaysia Airlines, dan saat transit dari Malaysia ke New Delhi juga menggunakan Malaysia Airlines. Nyaman banget guys pesawatnya, apalagi dapat kelas bisnis. Nah, dengan jumlah jam penerbangan dari Kuala Lumpur menuju New Delhi itu seputar 5 jam, dan akhirnya aku landed di Bandara Internasional Indira Gandhi. Wow, besar sekali bandara ini guys. Dan nyaman banget. Well, first landed and step on my foot di negeri ini yang notabene aku sendiri yang dari Indonesia, nggak punya teman, modal berani aja deh. Berharap sesuatu excited banget. Sampai di bandara aku dijemput sama pihak panitia ITEC. Dan sebagai info, saat itu karena saking besarnya di bandara dan aku nggak tahu harus ngapain, dengan modal masih megang dolar, belum megang uang rupiah, jadi aku bingung nih, dan aku lupa untuk mengecek email, sehingga aku sedikit got lost at that time. I got lost, jadi agak sedikit tersesat nih, dan akhirnya aku berani menghubungi panitia, aku buka email pada Android aku, dan akhirnya aku mencoba numpang nelpon dari salah seorang warga India nih guys. Kebetulannya orang itu baik banget. Dan akhirnya aku berhasil dijemput oleh panitia. Nah, ini dia yang jemput aku, namanya Ajib guys. Ajib ya. Dia orang Islam sebagai info. Muslim ya. Nah, sebagai info, India juga menjamin kebebasan beragama loh, sama seperti Indonesia. So, you will find many religions here, but dominantly Hinduism. Jadi orang Hindu yang paling banyak di sini guys. Iconic banget kalau kalian mau tahu orang itu Hindu or bukan. Commonly orang Hindu lihat pergelangan tangannya guys. Mereka akan memakai gelang. Ya, sebagai info saat aku tanya, gelang itu dapat dari kuil. Gitu sih kata mereka. So, berarti banget buat mereka. Well, balik lagi ke cerita trip aku. Di sana aku langsung dibawa ke hotel bintang 4 guys. Rasanya wah, keren banget. Nggak terlalu jauh dari bandara, but berada di pusat kota bagian dari New Delhi, yaitu Aero City. Kalau Indonesia, anggap aja Depok deh. Ya, ini Red Fox Hotel. Well, ini hotel dari depan mewah banget, geng. Nyatu dengan Lemon Tree Hotel, dan ini satu yang aku anggap berbeda dengan hotel Indonesia, di sini tingkat keamanannya tinggi banget, geng. Kalian harus masuk pintu check up, mana tahu ada bom atau senjata yang jadi bisa terdeteksi. Mantap ya, disambut resepsionis yang ramah, dan and then they asked me many things about my personal data, passport. Luckily di mobil tadi yang jemput aku yang sama Mandip, aku jumpa kawan pertama aku nih, namanya Nargisa. Nah, dia nih teman internasional pertama aku. Ramah, cantik, tapi pada itu aku takut karena dia juga asing kan. Jadi aku biasa aja lah. Oleh Dan finally aku dan dia jadi kayak kakak adik. Oke. Nah, ini dia teman-teman, dia tuh teman pertama aku. Sebagai info, aku dapat kamar nomor 202. Syukurnya kamarnya dekat tangga darurat, dekat lift, dan dekat sudut pojok nyetrika guys. Ya, untuk hotel ini recommended banget kalau kamu ada waktu untuk main-main ke India.
Karena fasilitas lainnya yang lengkap adalah ada minibar, swimming pool, mall di sebelah hotel. Wih, kece banget ya. Jadi kalau kamu ingin belanja barang-barang branded, kebetulan di sebelah hotel kamu itu ada mall besar ya, sekitar 5 lantai. Dan ya kalau ditanya harga, jangan tanya, lumayan mahal karena itu adalah tempat barang-barang branded guys. Tapi untuk cuci-cuci mata, boleh lah. Day after day kalau teman aku makin banyak, so aku sebutin satu ya. Ada Nick dari Russia, Olina from Ukraine, Alex from Ukraine, Nargiza yang tadi aku sebutin from Uzbekistan, Ganim from Sudan, Mubarak from Sudan, and Mr. Muhammad from Bangladesh. Gun K from Azerbaijan, Manzura from Tajikistan, and Muhammad from Egypt. Mohidin from Tajikistan, Khalid from Palestine, and so many friends that I can't mention one by one. Jadi intinya kelas iTech itu bisa di-apply oleh seluruh warga negara dunia yang akhirnya dijadikan 61 kelas internasional dan akhirnya kita jadi sahabat atau keluarga. Ya of course kalau kamu ingin bisa saling communicate each other, sebagai bahasa pemersatu kita adalah bahasa Inggris, geng. Jadi speaking English fluently itu menjadi syarat mutlak ya. Makanya seperti aku bilang di teman-teman di video-video pembelajaran bahasa Inggris lesson aku, ada banyak benefit kalau kamu bisa English speaking fluently. Salah satunya ya seperti aku rasakan saat ini. Atau nanti kamu bisa juga apply beasiswa yang otomatis syarat untuk bisa bahasa Inggris yang lancar itu menjadi syarat mutlak, guys. Satu hal menarik di sini, kendaraan nggak terlalu crowded di jalan mengingat ibu kota negara ini. Tapi ternyata padatnya bukan di jalan raya, guys. Karena mereka memiliki metro card. Ya, ini transportasi berbentuk kereta api. Nah, ini nih. Dan bagian ekspresnya nyaman banget. Bisa kalian lihat di video ini yang sedang aku tayangin. Nah, ini kondisi di dalamnya dan kondisi saat menuju metro juga. Wah, bersih banget, guys. Ketika kalian naik ke kereta api listrik ini juga nyaman banget, bisa kalian lihat. Nah, jadi di sini transportasi umum yang sering dipakai oleh warga India. Nah, untuk ekspresnya sih tidak padat ya, tapi kalau di bagian yang level bukan ekspres, itu kalian akan berdesak-desakan di sana. Dan aku seru banget pada waktu itu. Tapi satu yang harus kalian jaga adalah jaga barang masing-masing. Karena di desak-desakan itu siapa tahu mungkin ada barang yang hilang atau kalian tersentuh bagian-bagian yang vital. Tolong jaga barang masing-masing ya guys. Nah, ada satu hal lagi yang aku suka saat aku berbelanja di India. Hal positifnya mereka anti plastik nih, geng. Mereka sudah dididik tidak menggunakan plastik dan tertib sekali no plastik di kota New Delhi. Ketika berbelanja pertama kali di Vishal Mart, yaitu supermarket ya lumayan besar di seputaran Aero City, kalian tuh bisa bawa tas sendiri atau kantongan yang terbuat dari kardus atau kertas dijual di sana, guys. Jadi mendukung sekali program lingkungan anti plastiknya. Ya, tapi untuk hal negatifnya juga kalian harus tahu ya, sekitar jalan layang di bawah jembatan misalnya flyover, kalian sedikit akan mencium bau pesing. Ya, kebiasaan kencing di mana-mana orang India ini yang nggak patut kita tiru ya nih ya guys. Selama aku di sana, aku nggak pernah percaya sih yang namanya toilet umum. Karena kalau bukan di mall atau hotel, pasti tidak bersih dan pasti bau banget. Bisa-bisa kalian bisa pingsan guys. Untuk mata uang di sini kalian pasti tahu kan, ya ini rupiah. Asal kalian tahu, beasiswa ini setiap 2 minggu sekali kalian akan mendapatkan 12.000 rupiah, geng. Seperti aku jelaskan di video klip sebelumnya, kalian kira aja rupiah yang dikonversikan ke rupiah. Dulu tahun 2016, 1 juta rupiah itu setara dengan 5.000 rupiah. Jadi 2 minggu sekali dapat uang jajan 2 juta setengah gitu, geng. Keren ya? Dan untuk transportasi umum Metrocard itu bukan menjadi hal yang vital guys, karena ada juga transportasi umum yang lumayan murah dan cheap banget, khususnya bagi kalian penikmat wisata. Itu ada namanya bajai ya, bemo kalau kita di Indonesia, yang mereka menyebutnya tuk-tuk dalam bahasa Indianya. Itu cheap banget, 10 atau 15 rupiah kalian sudah bisa mengantar kalian ke mana aja guys. Nah, untuk taksi online mungkin kalian juga bisa nggak mau ribet seperti halnya Grab atau Gojek. Di sana ada nama taksi online-nya yaitu Ola guys. Nah, ini dia aplikasinya di Android, bisa kalian lihat.
Nah, ini fungsinya sama ya, kayak order, lalu kalian klik dan mereka akan menjemput, lalu kita tinggal membayar cash. Nah, saat aku di sana, tempat wisata yang sangat banyak aku kunjungi, guys, karena mengingat jumlah waktu belajar kami sangat singkat. Jadi, kami ngabisin waktu banyak untuk mengeksplor semua tempat-tempat wisata, guys. Ada Red Fort, ada Kutub Minar, ada Lotus Temple, Kingdom of Dreams, Humayun Tomb, Akshardham Temple Water Show, Manali. Nah, waktu aku di sana sebagai info itu lagi winter. Jadi dingin banget, guys. Di New Delhi sayang saat itu aku orang Indonesia, pertama kali temperatur di pagi hari itu sekitar 10 derajat. Kalau pagi 10 atau bahkan sampai 5 derajat, guys. Tapi kalau siang udah normal sih. Nah, saat aku liburan ke Manali, Manali ini seperti layaknya Brastagi atau Takengon ya, guys. Dataran tinggi di dekat New Delhi yang dekat dengan Himalaya Gunung Es. Jadi kalian bisa bayangin gimana dinginnya serupa Brastagi menuju ke puncak. Di sana aku orang Indonesia yang dari iklim tropis nampak sekali nggak tahan dengan dingin ini. Aku harus pakai baju 5 lapis dan celana 3 lapis. Dan itu pun masih terasa dingin sekali. Serasa baju semua habis beku. So, di Manali waktu itu kalau pagi guys sekitar minus 10 derajat. Pagi atau malam. Kalau udah siang malah 0 derajat suhunya. Bayangkan dinginnya guys. Nah, di Manali ini kalian bisa surfing, berkuda, para layang, dan lain-lain guys. Nah, tempat yang kalian nanti-nantikan ya yakni Taj Mahal. Udah nunggu-nunggu kan gimana sih Taj Mahal itu? Ya, ini gedung bersejarah salah satu keajaiban dunia. Merupakan makam pada awalnya bangun pada 1632 hingga 1653 kalau nggak salah. Kebetulan aku bukan jurusan sejarah, tapi aku suka banget dengan sejarah. Yaitu oleh Kaisar Mughal kelima Shah Jahan. Taj Mahal bangunan ini didedikasikan untuk istri ketiganya Mumtaz Mahal yang meninggal karena melahirkan anak ke-14 mereka, guys. Nah, saat aku di sana, aku kebetulan diceritain oleh tour guide-nya, guys. Gedung ini bisa dikatakan sebagai pembuktian cinta, makanya banyak pasangan romantis pengen sekali ke Taj Mahal berdua karena suasananya kalau di sini ya romantis banget, seperti ya recommended lah buat kalian pasangan romantis atau pengantin baru. Taj Mahal memiliki desain arsitektur Persia, guys. Ukiran dindingnya banyak mengandung ayat-ayat di Al-Quran. Aku kebetulan di sana memang dari dekat banget nengoknya. Itu ada di salah satu ayat di Al-Quran. Aku lupa surah apa. Dan fakta uniknya, kalian nggak bisa menaikkan alas kaki atau sepatu kalian, geng. Harus dilapisi pembungkus kaki. Hingga kebersihan batu atau bangunan Taj Mahal ini tetap terjaga. Wow, keren banget ya. Nah, bagi kalian yang masih penasaran, segera pergi ke sana lagi. Nggak nyesel, indah banget. Kalau nggak punya duit, ya cobalah apply beasiswa nih, geng. Rasakan sensasi ketika kalian berada di Taj Mahal. Nah, ini waktu aku berada di sana, guys. Ini ketika kami baru nyampe di Taj Mahal, masuk, dan jalan menuju Taj Mahal itu sudah diiringi dengan indahnya rumput dan taman sudah diukir, guys. Ini kebetulan kami waktu itu pergi sekitar hari Sabtu atau Minggu kalau nggak salah. Jadi makanya banyak visitors yang datang, foreigners juga untuk mengunjungi tempat wisata ini. Pokoknya nggak bakalan nyesel kalau kamu kesini. Memang indah banget. Nah, ini adalah Taj Mahal tampak dari samping, guys. Ya, luas banget, lumayan untuk foto-foto pun asik tempatnya. Jadi Taj Mahal tuh di sampingnya ada seperti bentuknya masjid juga. Ya, melihat Taj Mahal juga seperti bangunan masjid yang merupakan peninggalan kerajaan Islam juga, geng. Ya, ini semua pakai alas kaki ya, ditutup karena memang kita nggak boleh masuk tanpa covernya. Tuh, 7 keajaiban dunia akhirnya aku sampai di sini. Bangunannya betul-betul indah. Nah, di sini kalau mau masuk Taj Mahal, kamu harus cover sepatu kamu karena ini tempatnya betul-betul bersih dan higienis, look. Sepatu kita harus di cover sama ginian nih. Nah, ini pertanda bahwa Taj Mahal benar-benar bangunan yang luar biasa, bersih, higienis, dan tetap dijaga keaslian kebersihan.
Nah, demikian seputar sharing tentang India. Jadi kalian tahu ya bagaimana itu India dan tempat-tempat wisatanya dan bagaimana cara meraih beasiswa itu sendiri. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Doakan aku untuk dapat ke negara berikutnya dengan gratis lagi guys. See you on my next video. Happy practice. Cheerio.